Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1036 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Cara Pendekar Pedang untuk Mati. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan King usai ditebas oleh Zoro dalam chapter sebelumnya. King terluka cukup parah, sayapnya terpotong sebelah, pedang miliknya patah, dan dia terlempar dari pulau Onigashima. Dengan kondisi seperti itu, secara resmi King dinyatakan telah kalah. Zoro berhasil memenangkan duel melawan All-Star terkuat itu. Pada saat King terlempar, muncul juga kilas balik singkat tentang Kaido dan King. Rupanya, King menganggap bahwa Kaido adalah orang yang akan menjadi Joy Boy pada masa depan nanti. King berjanji tidak akan kalah dalam pertarungan-pertarungan yang akan dia hadapi, dan suatu saat nanti, dia akan membuat Kaido menjadi Raja Bajak Laut. Setelah kilas balik itu, muncul juga kilas balik antara Zoro dan Luffy. Zoro pernah berjanji kepada Luffy bahwa dia tidak akan kalah lagi, hingga pada akhirnya Zoro akan menjadi pendekar pedang terkuat mendampingi Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Dua kilas balik itu memperlihatkan bagaimana para kru pertama dari Kaido maupun Luffy sama-sama sangat percaya kepada kapten mereka. Setelah mengalahkan King, Zoro yang berada di udara segera kembali ke pulau Onigashima dengan cara menebas udara di depannya agar tubuhnya terpantul kembali ke pulau tersebut. Kekalahan dari King rupanya dilihat oleh salah seorang anggota unit Maris, jadi kabar tersebut langsung tersebar ke seluruh pulau Onigashima. Diperlihatkan seorang gadis yang berada di ruang tamu kastil Kaido memberitahukan kekalahan King kepada agen CP0. Seperti yang kita tahu, agen CP0 yang mengejar Robin hanya 2 orang saja, padahal total CP0 di pulau Onigashima ada 3 orang. Rupanya, agen yang satu lagi tetap diam di tempat. Dia masih berada di dekat unit Maris agar dia bisa tahu perkembangan jalannya perang Wano. Setelah mendengar kekalahan King, si agen CP0 cukup terkejut. Semua All-Star telah tumbang, begitu juga dengan Tobiropo. Semua kru elit dalam bajak laut hewan buas telah dikalahkan. Meski begitu, menurut agen CP0, kondisi perang Wano masih belum berubah karena Kaido dan Big Mom masih ada. Jika kedua monster itu masih ada, maka keunggulan masih ada di pihak 2 Yonko. Big Mom juga diperlihatkan sedang mengamuk. Dia membuat Kid dan Law menjadi sangat terdesak. Perlu diingat bahwa stamina Kid dan Law sudah semakin menipis akibat penggunaan Awakening beberapa waktu yang lalu. Jadi, mereka berdua harus memikirkan cara yang tepat untuk mengalahkan Big Mom. Pertarungan mereka masih akan berjalan dengan panas. Selain berbagai pertarungan yang terjadi di Pulau Onigashima, ada masalah lain lagi yang sangat besar. Masalah itu adalah Pulau Onigashima yang sedang terbang telah semakin dekat dengan ibu kota bunga. Seperti yang kita tahu, Pulau Onigashima memiliki gudang senjata berisi banyak sekali bahan peledak. Maka dari itu, bila Pulau Onigashima sampai jatuh, ledakan besar akan terjadi dan kesempatan Luffy untuk mengalahkan Kaido akan menjadi musnah. Para rakyat di ibu kota bunga yang sedang berpesta pun akan tewas mengenaskan. Jika hal itu sampai terjadi, maka puluhan ribu nyawa akan menjadi korban. Saat ini, Momonosuke yang dalam wujud naga sedang berusaha menarik awan api milik Kaido. Alasan mengapa Momonosuke melakukan hal tersebut karena dia berpikir dengan menarik awan api milik Kaido, maka pulau Onigashima yang diangkat oleh awan api itu juga akan ikut tertarik. Momonosuke berniat menjauhkan pulau Onigashima dari ibu kota bunga, agar jika nanti pulau Onigashima jatuh, jatuhnya akan di tempat yang aman. Apakah tindakan Momonosuke akan membuahkan hasil atau tidak, masih belum diketahui. Sementara itu, di atas pulau Onigashima pun ada masalah besar. Iblis api ciptaan Kanjuro yang bernama Kazenbo telah semakin dekat dengan gudang senjata. Kazenbo bertugas untuk membakar gudang senjata agar terjadi ledakan besar di kastil Kaido. Tentu saja Yamato tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Yamato bersama dengan Numbers bernama Fuga telah berada di depan gerbang menuju gudang senjata. Namun gerbang itu dijaga oleh Numbers bernama Rocky. Tapi di situ Rocky sedang tidur.
Mengingat Yamato dan Fuga berteman, Yamato meminta Fuga untuk menyerang Rocky. Tanpa berlama-lama, Fuga segera melakukan hal tersebut. Dia menerjang Rocky dengan sangat kuat. Tubuh Rocky pun terdorong ke arah gerbang, sehingga membuat gerbang itu terbuka. Yamato segera masuk dan meminta Fuga untuk menahan Rocky agar dia tidak mengganggu. Di tempat lain, Usopp telah menemukan keberadaan Kinemon dan Kiku. Di sana ada banyak sekali musuh yang membuat Usopp kerepotan. Usopp terdesak, tapi dia terus melawan mereka walau sambil ketakutan. Kinemon dan Kiku pun meminta agar Usopp pergi dari sana, namun Usopp berkata bahwa dia tidak akan membiarkan mereka berdua mati. Untung saja, Izo tiba-tiba muncul dan menembak para musuh di sana. Sementara itu, Orochi yang sedang menunggu kedatangan Fukurokuju, sekarang ini tengah bersantai bersama dengan Hiyori yang sedang bermain samisen. Jelas bahwa Hiyori memiliki rencana untuk menjebak Orochi, tapi rencana seperti apa yang Hiyori ingin lakukan masih belum diketahui. Diperlihatkan juga Apo dan Numbers bernama Inbi sedang melarikan diri di lantai 2 bawah tanah. Mereka lari karena Apo tahu dia tidak mungkin menang melawan para agen CP0. Para agen CP0 itu telah mengalahkan Numbers bernama Zaki dan juga X-Drake. Terlihat agen CP0 bertubuh tinggi mengalahkan Zaki dengan cukup mudah. Sedangkan X-Drake, dia telah dikalahkan oleh agen CP0 bertubuh normal. Si agen CP0 mengakui kemampuan X-Drake karena dia juga terluka saat bertarung melawan X-Drake. Namun, luka yang dia dapatkan tidak terlalu parah, yang mana hal tersebut menandakan bahwa perlawanan dari X-Drake tidak cukup sengit. Sebagai unit intelijen terkuat milik pemerintah dunia, kemampuan bertarung CP0 benar-benar luar biasa. Apalagi untuk para agen CP0 yang memakai topeng. Mereka disebut sebagai agen yang spesial. Setelah mengalahkan X-Drake, agen CP0 itu menerima panggilan lewat Denden Mushi dari rekannya yang berada di ruang tamu Kastil Kaido. Rekannya itu bertanya apakah Nico Robin sudah ditangkap, tapi si agen CP0 berkata belum karena ada banyak penghalang. Rekannya kemudian menjelaskan bahwa Nico Robin perlu ditangkap secepatnya karena mereka harus segera meninggalkan pulau Onigashima. Setelah itu, para agen CP0 itu membahas tentang jika ada kemungkinan para generasi baru akan menang melawan dua Yonko, maka itu akan menjadi berita yang paling menghebohkan. Itu pun akan menjadi awal untuk era baru. Setelah itu, fokus cerita berpindah ke atap kastil, tempat di mana Luffy dan Kaido sedang berada. Mereka berdua terus-menerus saling serang. Kaido memukul Luffy menggunakan kanabo miliknya. Setelah itu, Luffy meninju Kaido dengan teknik Rock Gun. Mereka berdua pun sama-sama terjatuh. Rock Gun ini adalah teknik lanjutan dari Elephant Gun. Elephant Gun merupakan gear third yang dilapisi Bushoshoku Haki, sedangkan Rock Gun lebih kuat lagi. Bukan hanya dilapisi Bushoshoku Haki, tapi juga Hoshoku Haki, sehingga daya serangannya mampu membuat Kaido terjatuh. Ini menjadi clue bahwa teknik dan jurus Luffy selanjutnya akan berhubungan dengan Hoshoku Haki. Bisa dibilang, Hoshoku Haki akan berperan penting dalam mode Luffy selanjutnya, entah itu Gear 4 mode baru atau mungkin Gear 5. Setelah itu, keduanya pun tertawa dan mulai bangun kembali. Baik Luffy maupun Kaido merasa bahwa pertarungan telah menjadi semakin seru dan mereka benar-benar menikmati duel tersebut. Setelah ini, Luffy akan melampaui batasannya. Entah yang akan bangkit adalah awakening atau malah perubahan wujud baru. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1036. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.